Angka password paling sederhana 123. Ternyata hanya butuh waktu 100 nanosecond. 100 nanodetik itu hanya sepersekian detik, cepat sekali diretas. Wow, ada yang mencoba meretas akun email saya. Muncul notifikasi bahwa ada device yang mencoba masuk menembus password yang sudah saya bikin. Ini sebenarnya bukan cerita baru, ini cerita yang mungkin sudah sering Anda alami juga, bahwa peretasan lewat akun email dan lewat password ini sering kali terjadi. Bayangkan di tahun 2020 saja di kawasan Asia, dari sekian banyak mungkin berjuta-juta peretasan di internet, 81% diantaranya itu masuk lewat sistem keamanan atau kode-kode yang sudah kita rangkai lewat password. Sudah susah payah ternyata masih bisa ditebus. Celakanya lagi di dunia ini, ternyata orang-orang itu masih cenderung malas untuk membuat kombinasi huruf dan angka yang sulit untuk menyulitkan hacker-hacker jahat menembus akun-akun atau data-data pribadi mereka. Misalnya ada 3 besar password yang umum digunakan adalah angka 1 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 1 sampai 9, atau kata QWERTY. Saking malesnya menjaga data-data pribadi kita di internet. Saya jadi penasaran bagaimana sebenarnya cara kerja hacker-hacker jahat ini. Kok bisa ya? Kalau kita sudah membuat komunikasi yang sulit, kombinasi angka, kadang ada simbolnya juga, 8 digit loh biasanya, itu masih bisa ditembus. Saya akan tanyakan ini ke teman saya, Teguh Aprianto, founder of Ethical Hacker Indonesia. Seorang peretas atau hacker barangkali memiliki konotasi negatif di benak Anda. Mereka dikenal karena keahliannya menemukan celah keamanan untuk masuk ke sebuah sistem atau akun. Padahal tidak selamanya begitu. Ada yang namanya ethical hacker, mereka justru menguji sistem keamanan di internet dan memberi masukan agar pengelola suatu situs tidak kebobolan. Mas Teguh, apa kabar? Halo, baik Mas. Lapor nih Mas, ya ampun, ada yang mau mencoba menghack akun email saya. Kalau misalnya kasus saya tadi dapat notifikasi dari Google, ada yang mencoba untuk menghack, itu apa sebenarnya terjadi? Berarti notifnya itu percobaan masuk yang ditolak ya? Percobaan masuk yang ditolak itu artinya ada percobaan masuk dan menggunakan kredensial yang benar gitu. Tapi sudah diamankan oleh Google ya? Iya, jadi otomatis diblok sama Google. Langsung diblok sama Google? Karena menggunakan device yang nggak dikenal sebelumnya. Jadi ya itu dia, ya. Karena itu tadi ya, ada two-step verification sebenarnya. Sistem komputer bisa memeriksa 3 hal untuk mengenali otentik atau tidaknya kita sebagai pemilik akun. 1. Sesuatu yang kita tahu. 2. Kita sendiri. Dan 3. Sesuatu yang kita punya. 3 hal itu disebut three-factor authentication. Misalnya ketika kita akan mengakses rekening bank, kita memakai 2 faktor autentisitas atau two-factor authentication, yaitu kartu ATM dan password. Dalam kasus saya, akun email yang berusaha diretas sudah menerapkan two-step verification, yaitu password dan pemberitahuan melalui ponsel. Gara-gara itu ya, jadi masih aman nih Mas data saya ya? Iya, ya seharusnya langsung ada pergantian password. Oke. Itu dia. Jadi ketika contohnya seperti saya, akun Google-nya dicoba untuk dihack, harusnya langsung ganti password. Iya, benar. Oke, jadi yang saya mau tanyakan adalah Mas Teguh kan sebagai seorang expert pasti tahu ya, seberapa mudah sih sebenarnya orang bisa menghack akun email kita, menghack password kita di multi-platform, karena kita sekarang sudah banyak platform aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Jadi kalau untuk nge-hack gitu ya, ibaratnya karena kejadian kebocoran data ini banyak belakangan kejadian gitu kan.
Nah, yang ditakutkan itu makanya kenapa kita menyarankan untuk mengganti password gitu. Ada beberapa data yang bocor, kan biasanya termasuk password. Iya. Itu ada beberapa yang platform itu masih pakai hashing itu misalnya MD5 gitu. Kalau menggunakan MD5 itu ya sebenarnya jelek gitu. Oke, gampang terlacak maksudnya. Iya benar. Kebocoran data itu banyak kejadian. Ada beberapa platform atau perusahaan yang masih menggunakan hashing yang jadul gitu. Jadi itu yang dilaporkan. Makanya kita menyarankan pergantian password ya untuk menghindari. Ya. Jadi kalau udah ganti password, udah itu nambahin two step verification, Ya. ya seharusnya udah Seharusnya aman itu sih. udah cukup ya. Pertanyaannya kemudian, Mas, apa sih yang dilakukan oleh orang ketika ingin mencoba meretas satu data pribadi seseorang? Salah satu yang paling banyak digunakan itu social engineering atau memanipulasi manusianya langsung. Kayak kasus Twitter kemarin yang banyak akun-akun verified, akun presiden US, akun Obama, akun siapa yang di hijack, kemudian nge-tweet yang berhubungan sama Bitcoin. Gitu. Cuma anak umur 17 tahun, dia ngelakuin social engineering ke karyawan Twitter dan kena gitu. Habis itu dia langsung dapat akses ke internal Twitter. Udah karena dia punya akses internal, dia tinggal milih akun mana yang dia mau pakai untuk nge-tweet. Itu hitungannya manual ya? Iya. Itu hitungannya manual. Selain itu? Jadi kalau selain itu ya dari kejadian kebocoran data. Kebocoran data itu kan banyak. Misalnya anggaplah, misalnya salah satu yang hijau itu kan, yang bocor kemarin 31 juta. Kita kumpulin, itu satu dong. Kita kumpulin dengan sebelumnya, database itu kemudian dihimpun. Udah itu tinggal dicari dong dari sana, itu dapat. Belajar dari kasus-kasus yang ada sebelumnya ya? Makanya selalu disarankan ya pergantian password. Ada nggak cara untuk memeriksa apakah akun data pribadi kita, baik di email apapun itu, aman atau enggak? Jadi kalau untuk sekedar memeriksa kebocoran data sih, itu ada di luar namanya HIBP, High Bin Powner gitu. Tapi di Indonesia saya udah bikin versinya namanya periksadata.com. Periksadata.com. Oke. Sebagai pengguna ketika ingin membuat akun di marketplace misalnya, basisnya email. Untuk media sosial juga basisnya email. Apakah yang harus kita proteksi sejak awal itu emailnya dulu atau bagaimana? Iya, email ini kan ibaratnya di ujung ya. Semuanya bersumber di situ. Kalau email itu ya makanya semuanya itu lebih disarankan email yang paling ibaratnya yang lebih diperhatikan keamanannya ya. Jadi misalnya yang pertama password email dengan password akun-akun yang lain itu nggak boleh sama. Password email dan password di akun-akun yang lain tidak boleh sama. Satu, oke. Sama yang itu tadi, two step verification itu hukumnya wajib, tapi jangan pakai two step verification yang pakai SMS. Tapi menggunakan. Kenapa? Ya itu udah jadi perdebatan sih, SMS itu nggak aman sama sekali. Oke. Jadi lebih baik menggunakan two step verification yang menggunakan misalnya aplikasi kayak Google Authenticator, Authy atau Duo Mobile gitu. Yang Mas itu pakai yang OTP itu, yang SMS itu. Jangan ya? Jangan. Oke. Jadi pokoknya amankan dulu, lindungi dulu email. Iya. Karena kalau orang udah nguasain email kita, dia udah bisa nguasain kemana-mana. Gitu kan. Jadi kita ketika diminta untuk membuat password kan biasanya 8 huruf, kombinasi huruf, angka, sama simbol. Itu apa? Fungsinya apa? Jadi password itu semakin kompleks suatu password, semakin susah itu untuk ditebak. Oke. Jadi jangan yang berhubungan dengan nama kita. Ya jangan yang berhubungan sama diri kita. Pokoknya. Nama diri kita, identitas kita. Jangan. Ya udah, tanggal lahir mantan. Thank you Mas Teguh. Iya Pak. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyatakan peringkat keamanan siber Indonesia tahun 2020 ini naik dan tidak lagi berada di peringkat terburuk kedua dari 76 negara. Namun meski demikian, ternyata rentetan peristiwa kebocoran data masih saja terjadi. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, kebocoran data paling banyak terjadi pada sektor belanja online. Nah, pada awal Mei tahun 2020, terjadi peristiwa kebocoran data yang dialami beberapa marketplace seperti Bineka, sejumlah 1,2 juta akunnya dibobol oleh peretas. Menyusul Bukalapak dan Tokopedia dengan masing-masing data yang dibobol berjumlah 13 dan 15 juta akun. Adapun yang diretas adalah informasi seperti nama, alamat, email, password, sampai nomor telepon juga ada.
Karena itu, untuk menghindari hal-hal tersebut, kita harus waspada nih dan memperkuat password berbagai akun yang kita miliki agar tidak mudah diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hidup kita memang sekarang sudah tidak bisa terlepas dari apa yang namanya password. Ada password untuk masuk ke akun media sosial kita sehari-hari, ada password untuk masuk ke akun marketplace kita untuk belanja online. Jadi kita harus benar-benar menjaga password kita, akun dan data-data pribadi kita dengan rangkaian kombinasi password yang sebaik mungkin. Sebenarnya kita bisa mengecek apakah password yang sudah kita gunakan sehari-hari ini aman atau tidak. Ada website yang namanya passwordsecurity.info seperti yang sudah saya tampilkan ini. Ini caranya sederhana, kita masukkan contoh password yang kita gunakan dan ini akan mendetek seberapa cepat orang-orang jahat yang berniat meretas data pribadi kita bisa menemukan dan masuk ke akun pribadi kita hanya dengan meretas password. Kita contoh misalnya angka password paling sederhana 1, 2, 3. Ternyata hanya butuh waktu 100 nanosecond. 100 nanodetik itu hanya sepersekian detik, cepat sekali diretas. Kalau password kita 123. Tetapi kan sudah jarang ya, password 123 itu jarang. Yang paling singkat adalah sekarang itu rata-rata itu 8 kombinasi yang menggabungkan angka dan huruf. Hurufnya juga bisa huruf besar, huruf kecil. Misalnya ya, kita coba masukkan Wahyu. Saya pakai alay nih. Alay, I-nya jadi angka 1. Ini terbukti hacker-hacker jahat itu hanya membutuhkan waktu 5 bulan untuk mengcrack password kita, untuk masuk lebih jauh lagi untuk mencuri data-data pribadi kita. Jadi itulah mengapa kita harus benar-benar memikirkan kombinasi password sesulit mungkin. Password ini kan hanya sekedar hitung-hitungan kesempatan, ada possibility yang terjadi dari kombinasi angka abjad yang tersusun dari 26 abjad, kemudian ada 10, 9 sampai 10 kombinasi angka. Jadi komputer ini akan hanya mencoba kemungkinan-kemungkinan yang ada sampai kemudian sampailah waktunya ditemukan password kita. Teman saya, Teguh Aprianto akan menjelaskan lagi untuk teman-teman tips bagaimana mengamankan data pribadi kita lewat password. Pemirsa, saya mau ngasih beberapa tips untuk jaga password kamu biar aman. Jadi yang pertama itu, jangan pernah menggunakan password yang sama untuk berbagai macam jenis layanan. Misalnya password untuk email dan password untuk sosial media yang sama, itu jangan gitu. Yang kedua itu jangan pernah gunakan password yang berhubungan sama diri kita sendiri. Misalnya itu nama lengkap dan tanggal lahir, itu sebaiknya jangan, atau nama dan tanggal lahir atau sesuatu yang kita sukai itu jangan gitu. Selanjutnya kombinasi password yang paling aman itu adalah kombinasi huruf besar atau huruf kapital di awal, di tengah atau di akhir gitu. Kemudian itu ditambahkan dengan angka, itu ditambahkan dengan simbol. Itu yang seharusnya yang paling aman itu. Nah kan beberapa di antara kita mungkin kesulitan untuk mengingat password yang kayak gitu. Kemudian memutuskan untuk menyimpan password yang rumit untuk diingat itu di aplikasi semacam Notes atau sejenisnya di HP, itu sebaiknya jangan gitu. Karena menyimpan password dalam bentuk telanjang di suatu aplikasi itu nggak disarankan gitu. Jadi kalau kita kesulitan untuk mengingat password kita itu kita bisa menggunakan aplikasi yang disebut password manager gitu. Jadi itu aja tips dari saya, pasti untuk jaga password kita masing-masing. Cara-cara antisipasi yang disebutkan oleh teman saya Teguh Aprianto tadi sebenarnya belum menjamin 100% juga data pribadi kita aman dengan kombinasi password yang sudah kita bikin. Karena apa? Karena sekarang dengan laptop dengan spesifikasi yang sederhana saja, standar saja, orang-orang dengan niat jahat dengan kemampuannya itu bisa meretas password semua orang. Apalagi sekarang sudah ada spesifikasi laptop atau komputer yang super canggih yang bisa meretas 8,2 miliar password hanya dalam waktu 1 detik. Jadi pilihannya sekarang hanya ada di Anda untuk bisa menjaga password dari orang-orang yang sangat mungkin bisa tidak menjaga kerahasiaan dengan benar. Jaga password Anda. Kita berjumpa di 50 Minutes pekan depan. Bye.
Metro TV, knowledge to elevate.